video kali ini, kami akan mereview jurnal yang berjudul Sport Anemia, Iron Supplements, and Blood Doping. Nama jurnalnya adalah Official Journal of American College of Sport and Medicine, volume 24, halaman 315-318, yang ditulis oleh E. Randy Einer di tahun 1992. Pembahasan pertama ada mengenai latar belakang jurnal. Jurnal ini membahas mengenai fenomena sport anemia atau anemia yang sering dijumpai pada atlet endurance seperti pelari dan pesepeda. Kondisi ini sebenarnya merupakan pseudoanemia akibat peningkatan volume plasma darah sebagai akibat latihan aerobik berat pada atlet. Kondisi peningkatan volume plasma darah ini menyebabkan adanya pengenceran konsentrasi sel darah merah dan hemoglobin, meskipun jumlah absolutnya tidak berkurang. Pseudoanemia ini merupakan kondisi kardinal latihan fisik intens yang mana dapat mengurangi konsentrasi hemoglobin per unit volume darah, sehingga dapat menurunkan performa maksimal atlet. Selain itu, jurnal ini juga membahas anemia yang sebenarnya terjadi pada atlet akibat penyebab lainnya seperti hemolisis karena food strike atau defisiensi zat besi. Nah, pembahasan pada jurnal ini meliputi mekanisme kompensasi tubuh seperti pelepasan vasopresin, aldosteron, dan albumin untuk mempertahankan volume darah, dan juga dibahas mengenai peran suplemen zat besi pada atlet yang memiliki anemia defisiensi besi, dan juga membahas mengenai manfaat dan resiko doping darah atau penggunaan eritropoietin rekombinan. Selanjutnya yaitu mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian artikel jurnal ini, mencakup dampak dari anemia pada kinerja seorang atlet, kemudian bagaimana efektivitas dari pemberian suplemen zat besi dalam mengatasi anemia tersebut, serta berbagai macam kontroversi seputar praktik doping darah dalam upaya meningkatkan performa seorang atlet. Di sini saya akan menjelaskan terkait tujuan dan sumber data dari penelitian ini. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menyelidiki hubungan antara anemia, suplemen zat besi, dan doping darah dalam konteks aktivitas fisik dan olahraga, serta memberikan pemahaman tentang dampak kondisi anemia, penggunaan suplemen zat besi, dan praktik doping darah terhadap kesehatan dan kinerja atlet. Kemudian, sumber data penelitian pada jurnal ini yaitu didapatkan dari survei prevalensi anemia olahraga, uji klinis efektivitas suplemen zat besi, dan analisis kasus penggunaan doping darah pada atlet. Itulah tujuan dan sumber data dari penelitian ini. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang diambil dalam jurnal ini adalah analisis data retrospektif. Data-data yang terkumpul sebelumnya dari berbagai sumber digunakan untuk menganalisis dan menyusun temuan yang disajikan dalam jurnal ini. Selanjutnya ada objek penelitian. Objek penelitian dalam jurnal ini meliputi atlet yang mengalami anemia olahraga, individu yang menerima suplemen zat besi, dan kasus penggunaan doping darah dalam konteks olahraga. Hasil penelitian yang terdapat dari jurnal ini mencakup penemuan tentang hubungan antara anemia dan kinerja atlet, efektivitas suplemen zat besi dalam meningkatkan kadar hemoglobin dan kinerja atletik, serta dampak positif atau negatif dari praktik doping darah dalam meningkatkan performa olahraga.
Eichner juga mengidentifikasikan faktor-faktor risiko yang terkait dengan penggunaan suplemen zat besi dan praktik doping darah, serta memberikan rekomendasi untuk pengelolaan anemia pada atlet dengan lebih efektif. Adapun kesimpulan yang dapat kita peroleh dari jurnal ini, yang pertama adalah anemia pada olahragawan dapat memengaruhi performa atlet dan kesehatan secara keseluruhan. Yang kedua, suplementasi zat besi dapat membantu meningkatkan kadar hemoglobin dan performa atlet pada individu dengan anemia. Dan yang ketiga, penggunaan doping darah atau blood doping dapat meningkatkan kapasitas oksigen darah dan performa atlet, tetapi juga dapat melibatkan risiko dan konsekuensi kesehatan yang serius. Nah, adapun kelebihan dari jurnal ini yaitu pertama, materi pembahasan yang relevan dengan topik anemia pada atlet. Nah, artikel ini menjelaskan konsep-konsep penting seperti anemia dan penyebab utama rendahnya kadar hemoglobin pada atlet. Yang kedua, materi yang disajikan secara sistematis dimulai dari penjelasan tentang anemia dan adaptasi tubuh terhadap aktivitas fisik. Kemudian penyebab anemia, diskusi mengenai suplemen besi dan doping darah. Yang ketiga yaitu sumber referensi yang digunakan cukup banyak dan memadai untuk mendukung argumentasi yang dikemukakan. Yang keempat yaitu ruang lingkup pembahasan yang luas. Nah, membahas berbagai aspek terkait topik seperti dampak aktivitas fisik terhadap hematologi, penyebab anemia, terapi sampai dengan etika doping. Yang terakhir yaitu relevan dengan untuk digunakan sebagai referensi dalam mempelajari topik anemia dan aktivitas fisik intens. Hal ini bisa menambah pemahaman pembaca. Nah, jadi adapun kekurangan dari jurnal penelitian ini, yang pertama adalah keterbatasan sampel, sehingga hal ini tuh memungkinkan hasilnya tidak dapat diterapkan secara luas pada populasi atlet secara umum. Yang kedua, kurangnya data dalam jangka panjang, yang dimana hal ini memungkinkan sulit untuk mengetahui dampak jangka panjang dari penggunaan suplemen zat besi ataupun blood doping. Yang ketiga, potensi bias, yang dimana hal ini bias dalam pemilihan subjek atau interpretasi data dapat mempengaruhi validitas temuan. Yang keempat, ketidakpastian informasi dari efektivitas dan keamanan terhadap penggunaan suplemen zat besi atau praktik blood doping dalam olahraga. Yang kelima, kurangnya tinjauan terhadap dampak kesehatan jangka panjang dari sports anemia, iron supplements, dan blood doping pada atlet.